Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi. Kembali lagi di kelas Bu Wenti Krisna. Sekarang Bu Wen akan membagikan terkait dengan materi komunikasi bisnis di kelas Bu Wenti Komunikasi Bisnis. Jadi teman-teman, kita masuk di gaya negosiasi teman-teman. Dalam dunia bisnis terdapat beberapa gaya negosiasi yang biasanya digunakan, yaitu competing style, gaya kompetitif. Banyak lah ya. Yang pertama, gaya negosiasi ada di sini adalah gaya kompetitif. Biasanya digunakan ketika negosiator mengejar hasil dengan cepat. Hasil yang diharapkan adalah saya menang, Anda kalah, win-loss. Mereka yang memakai gaya ini lebih berorientasi pada hasil outcome dibandingkan penguatan relasi. Pokok aku menang, aku nggak ngurus hubunganku baik apa enggak nantinya sama kamu. Ya, itu gaya negosiasi. Pokoknya saya dapat tender ini, saya nggak peduli kamu suka atau tidak sama saya nanti ketika saya menang dalam hal ini, itu bukan urusan saya. Nah, itu adalah competing style atau gaya kompetitif. Jiwa kompetitifnya, bersaingnya tuh tinggi banget. I don't care dengan relationship ya. Di sini dibandingkan dengan penguatan relasi hubungan baik. Oke? Jadi tidak terlalu memikirkan hubungan baik, yang penting saya goal di sini. Oke, lanjut adalah accommodating style. Gaya akomodatif, gaya ini merupakan kebalikan dari gaya kompetitif. Gaya akomodatif lebih berorientasi menjaga hubungan baik antara dua pihak atau individu. Meskipun demikian, gaya akomodatif juga memiliki beberapa kelemahan. Jika gaya ini dipakai untuk melawan gaya kompetitif, maka yang terjadi adalah dominasi oleh negosiator yang berorientasi kompetisi. Accommodating style ini lebih kepada orang-orang yang lebih bisa dibilang lebih bijaksana dan juga lebih santai juga, baiklah gitulah ya, pengambilan keputusannya itu nggak melulu terkait dengan menang kalah, tapi kalau bisa di sini sama-sama enak. Nah, itu adalah accommodating style atau gaya akomodatif, lebih mementingkan hubungan baik dengan partner setelah terjadi hasil dari negosiasi. Kebalikan dari gaya kompetitif. Tapi kalau mamanya si kompetitif ketemu dengan akomodatif, itu cenderung memang dikuasai oleh si kompetitif. Kan kalau kompetitif kan aku nggak peduli, pokoknya aku harus menang dan aku nggak peduli hubungan baik sama kamu tuh terus berlanjut atau tidak. Itu kan kompetitif ya. Jadi collaborating style adalah gaya ini biasanya berorientasi pada upaya untuk mempertemukan kepentingan bersama dan saling memuaskan kebutuhan antara kedua belah pihak. Hasil yang diharapkan adalah saya menang, Anda menang juga. Nah, hampir sama dengan accommodating ya, akomodatif ya. Jadi kalau collaborating ini lebih juga mengajarkan kepada kita bekerja bersama-sama ya, bekerja sama secara bersama-sama. Kamu enak, aku enak. Itu gaya terkait dengan kolaboratif dalam negosiasi. Yang selanjutnya adalah gaya menghindar. Gaya ini cenderung menghindari semua hal, baik dari persoalan maupun aktivitas negosiasi itu sendiri. Konsekuensinya, gaya menghindar menghasilkan loss-loss, alias masing-masing pihak tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Gaya ini biasanya digunakan dalam situasi negosiasi yang isunya tidak relevan bagi kedua belah pihak. Nah, kenapa dia lebih memilih mundur? Nggak jelas gitu loh ya tujuannya. Kan di sini dikasih tahu gaya ini biasanya digunakan dalam situasi negosiasi yang isunya tidak relevan bagi kedua belah pihak. Ya, apa juga untungnya buat saya? Apa juga untungnya buat tim saya, kelompok saya, organisasi saya? Tidak ada untungnya juga. Ngapain saya juga berdebat dan bernegosiasi dalam hal ini? Ya udah, saya memilih untuk diem aja gitu ya, nggak ngaruh juga gitu kan. Itu ketika kita avoiding style ya, karena tidak ada ya, nggak berpengaruh besar dalam kehidupan kita, apalagi personal, apalagi kelompok, nggak ada pengaruhnya. Nah, seperti itu, makanya kita lebih gaya mundur gitu ya, menghindar gitu. Sudahlah, terserah mereka aja, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga ya orang-orang itu meskipun dalam negosiasi itu banyak yang pakai manut wae, itu adalah orang yang menghindar, padahal kebijakan dan keputusan yang akan diambil adalah berimpact pada dia, tapi dia udahlah manut ae. Ya nggak boleh sih seperti itu, kalian harus bersuara ya, kalian harus bersuara, minimal pakai gaya yang terkait dengan accommodating style lah ya, dan collaborating gitu. Yang terakhir adalah compromising style. Nah, ini compromising style ini, gaya ini cukup unik karena tidak berorientasi win-win maupun loss-loss. Secara mutlak, kompromi akan menghasilkan kemenangan atau kekalahan parsial, yaitu salah satu pihak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tetapi tidak semuanya. Nah,
compromising style, gaya kompromi ini lebih kepada ya gak menang-menang amat, ya gak kalah-kalah amat gitu kan ya. Kalau saya umpamanya aku dapet sih tendernya ini, tapi nggak semuanya gitu kan, tapi nggak semuanya, jadi parsial. Tetapi tidak semuanya demikian pula yang kalah, juga tidak sepenuhnya kehilangan semua yang diinginkan. Umumnya masing-masing semua yang diinginkan. Demikian pula pihak yang kalah juga tidak sepenuhnya kehilangan semua yang diinginkan. Ya, umumnya masing-masing pihak memenangkan sesuatu, tetapi juga kehilangan sesuatu. Gaya ini biasanya diaplikasikan dalam situasi ketika negosiator berurusan dengan seseorang yang mereka kenal dan percaya. Kalau umumnya sama supplier kita yang selama ini udah bekerja sama dengan kita gitu ya, udah 5 tahun terakhir lah kita tuh ambil barang di dia gitu, terus harga naik juga gitu, kita nego gitu kan ya, ternyata ya naik 1000 lah gitu kan ya, naik 1000 ternyata ya wes lah, katanya si vendornya ya udahlah 800 aja gitu ya. Kita nggak menang juga nggak kalah kan, harusnya kita nggak naik harganya, tapi kita harus membayar 800, tapi lumayan lah ya, nggak 1000 gitu. Itu namanya nggak menang secara sepenuhnya. Kalau saya sebagai orang yang membeli kepada supplier, kalau menang berarti nggak naik harganya. Tapi berhubung ini diminta sama supplier naik 1000, saya nego 800. Itu juga bisa disebut dengan compromising style, dikompromikan lah harganya gitu ya. Paham ya, dari sini ya jelas sekali di sini beberapa yang terkait gaya, ada yang pendekatan negosiasi dan gaya negosiasi. Yang mana Bu yang paling bagus gaya negosiasi untuk dipakai Bu, yang sesuai dengan, kalau saya lihat keadaannya dulu, saya lihat dulu bagaimana tujuan dari negosiasi ini. Terkadang saya mungkin akan memakai yang namanya collaborating, compromise style gitu ya. Semuanya bagus sesuai dengan konteks apa tujuan dari negosiasi tersebut. Jangan kalau compromising style ini bisa dipakai ya. Nah, ini tugas kalian. Sekarang kalian membuat sebuah teknik negosiasi ya, buat sebuah case, dimana case itu kalian memilih salah satu dari 5 gaya negosiasi ya, dan hasilnya seperti apa. Paham ya? Jadi tugasnya itu aja. Oke? Cari contoh gaya negosiasi dan praktekkan ya, dan dipraktekkan, buat contohnya dan eksekusi. Nanti saya akan tunjuk di kelas. Oke? Gitu ya, jadi dipraktekkan kalian acting sendiri aja. Oke, kita terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.